Konflik rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan tak kunjung tuntas. Persoalan rumah tangga yang diharapkan bisa diselesaikan secara kekeluargaan kini semakin pelik. Tak kunjung menyudahi polemik rumah tangga secara damai, Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan sampai saat ini pun belum lagi bertemu secara empat mata pasca ibunda Bams itu keluar dari rumahnya. Sontak saja, hal itu pun mencuatkan pertanyaan di benak publik. Apa yang terjadi sebenarnya dalam rumah tangga orang tua Bams ini? Di sisi lain, pihak Hotma Sitompul mengurai sebuah klarifikasi yang mengejutkan tentang kemungkinan dugaan adanya pria lain yang tampil di hati Desiree Tarigan yang tak disukai oleh suaminya, Hotma Sitompul. Lantas, mungkinkah ini yang menjadi asal mula kisruh rumah tangga Hotma dan Desiree? Kecewa, marah, dua hal yang kini tengah menderu hati kecil Hotma Sitompul. Betapa tidak, masalah antara suami dan istri yang bisa dimengerti sebagai sebuah gejolak dalam rumah tangga yang mudah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan saja, justru bergulir bagai bola liar yang heboh dan menuai sorotan publik. Mulai dari drama pengusiran hingga pagar pembatas yang menjulang tinggi membatasi rumah Hotma dan ibunda Desiree pun menjadi perbincangan panas di publik. Lantas, benarkah Hotma begitu kecewa dan sakit hati ketika mengetahui Desiree Tarigan memberikan kuasa hukum kepada Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukumnya? Dikenal sebagai salah satu pengacara top tanah air dengan segudang prestasi hebat, sosok Hotman Paris Hutapea memang selalu menarik perhatian publik. Mulai dari busana, perhiasan, serta mobil mewahnya, Hotman Paris pun kerap menuai kontroversi. Meski memiliki harta berlimpah dan berbagai prestasi yang mentereng, seperti apakah sosok Hotman Paris di mata Hotma Sitompul? Dan benarkah pihak Hotma Sitompul akan mengambil langkah hukum yang tegas jika Hotman Paris berkoar dan mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Hotma Sitompul? Saksikan selengkapnya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik rumah tangga ibu kandung Bams Desiree Tarigan dan ayah sambungnya Hotma Sitompul makin memanas. Bahtera rumah tangga yang telah berdiri sejak 20 tahun lebih itu kini tengah diguncang konflik pelik. Tak lagi tinggal bersama, hubungan Hotma dan Desiree pun makin renggang seiring memudarnya romantisme dan kemesraan mereka. Sejak memutuskan untuk angkat kaki dari rumah, Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul tak lagi bertemu. Bahkan sekedar menanyakan kabar masing-masing itu pun tak terjadi. Di sisi lain, penyebab konflik yang terjadi dalam rumah tangga Desiree dan Hotma memang masih menyisakan teka-teki. Namun, belum lama ini pihak Hotma mengurai klarifikasi yang mengejutkan tentang kemungkinan dugaan adanya pria lain yang tampil di hatinya Desiree Tarigan yang tak disukai oleh suaminya Hotma Sitompul. Lantas, mungkinkah ini yang menjadi asal mula kisruh rumah tangga Hotma dan Desiree? Dan seperti apa Desiree menanggapi polemik yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Hotma? Ya, saya nggak tahu ya, tapi memang ini dimulai adanya seseorang yang tampil di hatinya si ibu mungkin ya. Saya jadi jangan jadi fitnah nih. Mungkin ada seseorang yang tampil di hatinya ibu yang Pak Hotma tidak sukai. Itulah yang mungkin selalu Pak Hotma ingatkan, jangan berteman sama dia, jangan berteman sama dia. Tapi terus ditemani, ya itulah mungkin puncaknya. Ya udah, lu mau jalan-jalan aja deh. Udah, gua nggak urusin, kan begitu. Nah, akhirnya dengan begitu, dia pergi dari rumah tidak dicari, dia kemana-mana dia carilah nih Hotman Paris supaya ini jadi semacam kayak kompor meledak lah, dibuatlah. Saya minta untuk memang
proporsional ya. Artinya masyarakat jangan dengarin Bu Desi berkeluh kesah, ditambah lagi Pak Hotman Paris yang memang keluh kesahnya ini hanya mau memojokkan Pak Hotman Sitompul. Saya mesti pikir dulu karena ini kan buruk banget buat wanita-wanita di Indonesia, jangan sampai diginiin juga. Jadi saya mesti pikir-pikir juga dulu. Ya, jadi perlu waktu untuk mikir, ya. Untuk para suami, para kaum lelaki, jangan perlakukan kami wanita seperti sampah. Udah nggak guna mungkin, udah nyusahin, mungkin di masa tua dibuang aja. Juga buat ibu-ibu, wanita, pikir 1000 kali kalau mau menikah juga. Pikirkan baik-baik, jangan asal menikah saja. Karena iya panjang, apalagi kalau udah perkawinan bukan yang pertama, lebih sulit lagi nanti, banyak permasalahannya. Jadi buat teman-teman rekan wanita berhati-hati untuk mengambil keputusan. Saya pikir itu sih yang mau saya sampaikan. Kita nih wanita nih lemah, di pihak yang lemah. Jadi sebelum bertindak kita harus pikirkan matang-matang. Jangan kayak saya. Sulit dibayangkan memang romantisme dan kebahagiaan yang selalu dipancarkan Hotma dan Desiree selama 20 tahun lebih menikah justru menyimpan sebuah konflik yang pelik. Ya, belum lama ini Desiree mengungkapkan betapa terguncangnya dirinya memendam sebuah prahara dalam rumah tangganya demi menjaga nama baik sang suami. Bahkan secara mengejutkan, Ibunda Bams itu mengaku tak lagi mendapatkan nafkah secara jasmani dan rohani dari sang suami sejak 10 tahun ke belakang. Namun, yang pasti pihak kuasa hukum Hotma Sitompul pun tak tinggal diam. Lewat kuasa hukumnya, seperti inilah ungkapan kekecewaan Hotma Sitompul perihal sikap istrinya yang mengumbar rahasia rumah tangga mereka ke publik. Saya kebetulan memang selain memang dipercaya untuk menjadi kuasa hukum mewakili beliau untuk menetralisir ini, kebetulan juga saya sering ke rumahnya Pak Hotma, saya sering berkomunikasi dengan Pak Hotma. Saya lihat mesra kok. Ya nggak mesti diceritakan bahwa dia baru nidurin si istrinya, baru lah. Kalau istrinya ngomong kayak begitu kan memang cuma mau bikin alibi, seolah-olah gua ini udah 10 tahun nggak ditidurin, nggak diberi nafkah lahir batin. Terus dia apa kalau sudah bilang begitu dia mendapat legalitas untuk selingkuh? Kan enggak juga, kan bisa ngomong baik-baik. Ini hal-hal yang memang tidak pantas diucapkan oleh Bu Desi, seolah-olah urusan yang privasi pun, urusan yang pribadi sekalipun itu diungkap ke publik. Sehingga itulah yang digoreng sama Pak Hotman Paris, si pengacara top itu. Iya, jadi kalau mungkin teman-teman lihat image selama ini, ibu kan kelihatannya harmonis. Iya Tuhan, itu saya sangat-sangat menjaga. 20 tahun ini saya menjaga nama dia sebenarnya. Semuanya saya lakukan untuk menjaga nama dia. Sebagai seorang istri, apapun yang dilakukan suami, kan kita sebagai istri wajib menjaga nama dia. Apapun itu saya cover, saya tutupin, saya jaga gitu. Itulah yang terjadi gitu. Jadi kalau dibilang kaget, semua pasti kaget karena selama ini memang saya menutupi apapun kekurangan suami, kan kita harus tutupi. Saya nggak ada apapun atas nama saya. Selama perkawinan, semua harta bergerak, harta yang tidak bergerak, sertifikat apapun tidak ada yang atas nama saya. Tiba-tiba Beberapa tahun, 7-8 tahun, saya nggak ada hubungan jasmani maupun rohani. Saya orangnya seorang yang ikhlas ya. Saya apapun saya terima, pokoknya supaya suami saya kelihatan bagus di luar. Saya jaga banget, itu aja. Sebagai seorang suami dan kepala keluarga, sudah seharusnya Hotma Sitompul mengambil peran untuk menyudahi konflik yang terjadi dalam rumah tangganya. Namun, sayang, harapan untuk kembali mendamaikan hubungan mereka justru melebur dalam pusaran kekecewaan yang begitu dalam.
Betapa tidak, keputusan Desiree menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya justru dianggap melukai hatinya. Pasalnya, selama ini Hotman Paris dan Hotma Sitompul memang kerap berseberangan baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Lantas, apa yang menjadi dasar bagi Desiree Tarigan memberikan kuasa kepada Hotman Paris untuk mengatasi konflik rumah tangganya dengan Hotma Sitompul? Nah, yang disesalkan Pak Hotma kan, kok Bu Desi ini tidak cari pengacara yang lain? Kan Bu Desi tahu kalau saya itu Hotma Sitompul tidak suka dengan Hotman Paris. Kok malah dia ke tempat orang yang tidak saya suka? Seperti apa? Makanya jangan harap saya mau jemput dia di mana. Kalau nggak pulang ya udah nggak pulang. Mau apa nanti urusan pengadilan? Kan gampang ngejawabnya. Maunya Bu Desi itu apa? Ya, jangan permalukan saya. Kalau mau bicara, ayo kita masuk semua ke pengadilan. Kita selesaikan di pengadilan. Kan ada jalur-jalur hukumnya. Kalau saya melakukan hal-hal yang memang tidak terpuji kepada menantu saya, laporkan saya. Ini sampai PAM sendiri pun terus mendampingi ibunya, tapi tidak. Ya saya nggak tahu apa diajarin Pak Hotman Paris supaya ngomong, tapi dia nggak mau ngomong, kita nggak tahu ya. Siapa tahu ya, tapi yang jelas PAM sendiri tidak keluar dari mulutnya bahwa istri saya diganggu sama bapak saya. Kita masih nunggu. Begitu nanti naik ke jalur hukum, Pak Hotma akan tampil. Dia akan menjelaskan secara hukumnya seperti apa. Saya banyak bergumul, banyak berdoa karena sudah begitu banyak waktu. Saya nggak tahu mau bikin apa juga. Terus ya mungkin saya dibisikin aja sama Tuhan, pilih Bang Hotman. Tuh, kejawab kan? Tadi kan kita bilang kita lihat dulu, kita pikir-pikir dulu. Ini kan bukan keputusan yang gampang buat saya. Sementara itu, mengenai insiden pengusiran yang dialami Desiree Tarigan pada awal tahun ini memicu beragam tanggapan. Jika sebelumnya Desiree mengaku diusir oleh suaminya dengan menyuruhnya meninggalkan rumah dengan membawa serta barang-barang miliknya, justru berbeda dengan pengakuan pihak Hotma Sitompul. Menurut kuasa hukum Hotma Sitompul, Desiree sendiri yang memutuskan untuk meninggalkan rumah serta suaminya. Bahkan kuasa hukum Hotma pun mengakui jika sampai saat ini Hotma tidak menghambat keinginan Desiree ingin kembali ke rumahnya. Lantas seperti apa juga penjelasan pihak Hotma terkait tembok yang membatasi rumah Hotma dan ibunda Desiree? Ini saya luruskan ke publik bahwa cerita itu tidak benar ya. Desi diusir itu pun tidak benar. Ini kalau meninggalkan rumah memang dia pergi dari rumah. Kenapa tidak dicari Pak Hotma? Ya dia mau pergi mau diapa nih, biarin aja, mau pulang mau enggak urusan dia. Tetapi jangan Pak Hotma itu dirusak namanya di luar, bekerja sama dengan Hotman Paris. Nah kalau di tembok itu memang Pak Hotma sudah patah arang, biar dibikin batas dulu. Kan ada rumahnya ibunda dari Bu Desiree, ada rumah yang memang suami istri antara Bu Desi dengan Pak Hotma di tembok. Ya itu memang haknya Pak Hotma dong, supaya Pak Hotma juga tidak matanya melihat ke pekarangannya Bu mertuanya, ibunya Ibu Desiree. Itu haknya Pak Hotma. Nah soal katanya tanahnya ada yang tertembok, tertutup, Pak Hotma udah bikin statement, saya bayar berapapun. Kalau itu memang tidak diambil seperti itu, kolam renang itu karena kolam renang yang begitu mewah itu ada masuk ke pekarangannya ibu ya, Ibu Desiree, ibunya. Nah itu makanya diputar supaya memang kolam renang ini tidak ikut hancur. Kalau hancur kan view-nya juga hilang juga. Nah soal katanya tanahnya ada yang tertembok, tertutup, Pak Hotma udah bikin statement, saya bayar berapapun. Kalau itu memang tidak diambil seperti itu, kolam renang itu karena kolam renang yang begitu mewah itu ada masuk ke pekarangannya ibu ya, Ibu Desiree, ibunya. Nah itu makanya diputar supaya memang kolam renang ini tidak ikut hancur. Kalau hancur kan view-nya juga hilang juga. Suamimu mengatakan, kau yang meninggalkan rumah. Apa jawabanmu? Enggak. Hah? Enggak, saya kan diusir. Apa? Enggak, saya kan yang diusir. Bagaimana? Apakah hari itu ada tanggal berapa kejadian itu?
Tanggal 7 bulan Februari. Apakah ada pertengkaran saat itu dan kemudian berakhir dengan kalimat itu atau gimana? Nggak ada apa-apa, pagi-pagi dari sampai pagi sampai sore nggak ada apa-apa. Malam-malam tiba-tiba saya dipanggil anak buahnya, terus Dari pagi tidak ada apa-apa, tiba-tiba dipanggil, terus diminta apa? ya dia bilang saya nggak mau lihat kamu lagi gitu, kamu pergi aja dari sini gitu. Oke. Bawa barang-barang kamu. Ya, terus? Terus ya saya kembali ke tempat ibu saya. Nggak mungkin lah saya tinggalkan rumah kan, teman-teman juga tahu saya nggak mungkin lah, nggak pernah saya tinggalkan rumah karena boleh dibilang saya selalu di rumah, ngapain juga di rumah, nggak mungkin saya tinggalin rumah, apalagi sampai nginep di rumah ibu saya, itu nggak mungkin karena memang hidup saya adalah rumah saya gitu, memang semuanya kegiatan saya di rumah. Jadi kalau dibilang saya yang meninggalkan rumah itu nggak benar, Pak. Di sisi lain, sosok Hotman Paris memang selalu menarik perhatian publik, mulai dari busana, perhiasan, serta mobil mewah yang digunakannya selalu menjadi sorotan publik. Segudang prestasi gemilang di bidang pengacara pun telah diraih ayah 3 anak ini. Namun, di balik kemegahan dan kemewahannya, sosok Hotman Paris memang kerap memunculkan kontroversi. Meski dijuluki sebagai pengacara 30 miliar, sosok Hotman justru dianggap berbeda oleh kuasa hukum Hotma Sitompul. Lantas, seperti apakah sosok Hotman Paris di mata kuasa hukum Hotma Sitompul? Enggak terlalu kecil lah, bukan levelnya lah. Hotman Paris itu bukan levelnya Pak Hotma, bukan lah. Ini Hotman Paris kan urusan yang sepentil apapun juga dibikin besar. Jadi memang kesempatan lah ini Hotman Paris dapat mandat dari Bu Desire untuk ngerusak Pak Hotma. Kami ada beberapa teman, saya teman dekat lama, temannya Pak Hotma, beberapa lawyer senior diminta coba ini diklarifikasi dulu. Artinya saya menjelaskan kepada publik apa yang dikatakan Bu Desire itu, apa yang dikatakan Hotman Paris itu tidaklah benar, tidak ada yang benar satupun. Pak Hotma sih tenang-tenang aja, nggak ada masalah, ya dia kerja baik, ya dia, ya artinya nggak ada pengaruhnya. Saya kan pengacara, dan jujur aku juga dibayar sama dia, benar nggak Bu ya? Walaupun nggak seberapa sih, tapi aku dibayar. Ya aku kan bisnis pengacara, ya wajar dong gua terima klien. Dan menurut undang-undang memang saya pada dasarnya itu nggak boleh menolak klien kecuali terlalu sibuk. Jadi memang murni bisnis ini, nggak ada faktor apa-apa. Saya nggak ada personal apapun. Bidang kerja kami beda, saya internasional. Transaksi besar, nggak ada persaingan apapun. Jadi murni ini ada klien, saya terima. Kehadiran Hotman Paris mendampingi Desire Tarigan dalam mengurai polemik rumah tangganya bersama Hotma Sitompul memang menjadi kejutan tersendiri. Kesanggupan Hotman Paris mendampingi Desire Tarigan mengungkapkan kisruh rumah tangganya ke publik berhasil mendapat perhatian publik dan menuai sorotan di sosial media. Bahkan komentar miring netizen pun kerap menyerang Hotma Sitompul. Lantas seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum mengenai hal ini? Dan benarkah pihak kuasa hukum Hotma Sitompul akan mengambil langkah tegas jika ditemukan komentar atau statement kuasa hukum Desire Tarigan yang memojokkan Hotma Sitompul? Saya ini kebetulan di Dewan Pembinanya Pradi sampai 2025. Pak Hotma saya dengar juga, Pak Hotman Paris saya dengar juga, dia anggota Dewan Kehormatan di Pradi. Saya bisa kok laporkan Pak Hotman Paris sudah melanggar kode etik, biar dia di sidang kode etik kan. Tapi saya ini menyampaikan kepada publik sebagai kuasa hukumnya Pak Hotma, ya, bahwa apa yang berita tercecer di luar itu adalah berita yang memang tidak benar semua. Itu cuma membuat
menjelekkan ataupun mau merusak nama saya. Itulah Hotman Paris. Nah, memang yang kita sesalkan adalah mulutnya Hotman Paris. Inilah yang membuat jadi ini kisruh yang mungkin tadinya bisa kita selesaikan kekisruhan ini semakin hari semakin menjauh karena terus Pak Hotma ini diserang dan dipojokkan. Kita ikutin dulu berapa pekan ini. Kalau memang sudah benar-benar memojokkan, menghina, mendiskreditkan seseorang dan sudah di luar jalur hukum, ya kita juga akan ambil tindakan hukum. Kan kita juga sama-sama pengacara. Cuman kita pengacara yang memang tidak pernah memamerkan harta, sekalipun kita, ya masa kita bersyukur aja lah. Yang Maha Kuasa sudah memberi nikmat, memberikan kehidupan kepada kita. Nggak usah lagi. Kalau banyak harta udah amalkan, nggak usah digembar-gemborkan. Kita tahu kok Pak Hotman juga banyak beramal. Yang ini kan enggak. Ada 100 pintu apartemen tak apa. Silakan makan lah itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.